Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manusawa, kembali lagi bersama saya Dinda Bintang Maharani di podcast Sobat Manusawa. Di sini kita akan kehadiran dua bintang tamu yang mengenang pada saat pemberontakan G30 SPKI. Mari kita sambut mereka berdua dengan sambutan yang meriah. Halo, apa kabarnya? Alhamdulillah. Mungkin bisa dipakai terlebih dahulu untuk komunikasi kita agar lebih lancar. Oke, udah dipakai. Sehat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat. Sehat. Mungkin dari para penonton juga ingin disapa oleh kalian berdua. Bisakah menyapanya terlebih dahulu? Boleh. Oke. Halo, Halo, Sobat Sobat Manusawa. Ya. Langsung saja kita mulai ya, karena di sini kita pembahasannya adalah tentang sejarah pemberontakan pada saat G30 SPKI. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu dari Zaki dan Kavia masing-masing. Bisa dimulai dari Zaki. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Amir Ramadan. Saya sebagai sejarawan tentang pemberontakan G30 SPKI ini. Mungkin bisa dilanjut dari Kavia sendiri, bisa perkenalan. Ya, perkenalkan nama saya Kafil Fatun. Di sini saya juga sebagai mengenang kembali tentang terjadinya pemberontakan G30 SPKI. Oke, jadi Sobat Manusawa, Kavia ini adalah sebagai orang di sini yang mengenang terkait sejarah pemberontakan G30 SPKI. Sedangkan dari Zaki sendiri ini adalah untuk sejarawan yang ingin menceritakan tentang kisah sejarah pada saat G30 SPKI. Baik, kita langsung saja ya mulai, karena tema kita hari ini adalah mengenal lagi ya, mengenal dan mengenang sejarah pada saat pemberontakan G30 SPKI. Mungkin dari Zaki sendiri bisa menceritakan apa itu G30 SPKI? Baik, untuk pengertian lebih dahulu, G30 SPKI itu apa? Jadi, singkatan lebih dahulu, G30 SPKI itu adalah singkatan dari Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Jadi, Gerakan 30 September ini adalah suatu serangkaian atau pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah dan ingin mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme. Oke, jadi ini berhubungan dengan komunisme lagi ya tentunya. Mungkin dari para Sobat Manusawa ini belum mengetahui apa sih itu komunisme, bisa dijelaskan oleh Zaki terlebih dahulu. Baik, untuk komunisme sendiri itu adalah suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Itu sepertinya, contohnya itu seperti membunuh, terus menyiksa, dan masih banyak lagi contoh-contoh. Baik, kita mengenal lagi ya, mengenal lebih dalam lagi apa itu G30 SPKI ya. Jadi pada saat pemberontakan itu sebenarnya terjadinya itu di mana sih? Kalau kapan kan tadi sudah disebutkan sama Zaki ya, kapannya itu adalah 30 September. 30 September. Ya, jadi mungkin dari Sobat Manusawa ini belum mengetahui di mana sih letak kejadiannya tersebut. Oke, jadi untuk kejadiannya sendiri itu sebenarnya itu terjadi di tempat utamanya itu adalah yaitu tempat pemakaman si jenazah para jenderal itu, yaitu di Lubang Buaya. Jadi kegiatannya itu terjadinya itu di rumah-rumah, di kediaman-kediaman para jenderal-jenderal dan perwira jenderal tersebut. Itu tempat terjadinya. Oke, berarti itu lubang buaya ya. Itu kita sering mendengar ya. Apa itu sih lubang buaya? Jadi teman-teman sekalian, Sobat Manusawa, kalian sudah mengetahui sejarahnya lubang buaya itu sedikit demi sedikit. Dari Zaki tadi sudah mengatakannya ya. Karena lubang buaya itu adalah tempat pembuangan seorang pahlawan ya. Pahlawan. Jenderal. Iya, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya.
mungkin masih ada sedikit kenangan yang Zaki masih kenang atau memori pada saat kejadian itu. Baik, untuk sejarah singkatnya dulu aja ya. Mungkin ya, Ya. sejarah singkat untuk G30 SPKI itu jadi eh, kegiatan ini itu sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh PKI. Banyaknya pemimpin itu yang melakukannya adalah PKI. Jadi kegiatan ini dilakukan itu pada waktu dini hari, yakni dengan menculik 6 jenderal dan 1 perwira jenderal. Lalu setelah mereka semuanya diculik itu, mereka dibawa ke lubang buaya. Lah disitulah terjadi yang tadinya di rumah kediamannya itu sudah ditembak, mungkin ada yang sudah ditembak, mungkin sudah diseret. Iya. Lebih tragisnya Nah, lagi dimasukkan ke dalam lalu lubang di buaya. lubang buaya itu mereka masih menyiksanya lagi, masih ditembaki, ada yang dipukul. Lah setelah itu, setelah benar-benar kayak meninggal, mereka dimasukkan ke lubang buaya. Nah, jadi itu ya yang masih dari Zaki sendiri teringat-ingat ya. Atau bisa kalau dari zaman sekarang itu zaman now itu terngiang-ngiang ya. Nah, terus Jadi- mungkin ada yang tanya, sebenarnya dalam gak sih sumur itu? Nah, Ya. jadi untuk sumur itu kurang lebih itu adalah kedalamannya sekitar 12 sampai dengan 15 meter untuk kedalaman sumur itu. Jadi itu sangat dalam ya. Bahkan itu bisa muat beberapa pahlawan atau jenderal-jenderalnya ya yang Iya. dimasukkan ke dalam lubangnya. Ya, bahkan saking pintarnya PKI itu untuk menghilangkan jejak, mereka itu menutupi setelah menguburkan para jenderal itu, mereka itu menutupinya dengan pohon pisang di atasnya. Karena tempat sumur itu kan di kebun, jadi mungkin biar para warga-warga di situ tuh mengiranya itu adalah seperti itu kebun, cuma pohon pisang aja. Nah, padahal itu di dalamnya itu ada manusia ya. Iya. Itu sangat kejam, yang sangat-sangat kejam sekali bagi kita ya untuk mengenang, apalagi kan pada saat itu adalah makanya bisa kita kenang itu dengan Hari Pahlawan ya, karena di tahun-tahun sekarang juga kita itu ada Hari Pahlawan namanya ya. Iya, Jadi dari di baliknya Hari Pahlawan itu terdapat kisah tersebut ya. Oke. Ya, terus mungkin boleh lanjut lagi. Boleh, silahkan. Untuk tadi ketika sudah dimakamkan sama PKI di lubang itu, lah kurang lebih 3 hari setelah kejadian itu, mayatnya itu baru diangkat dari sumur itu, dari lubang buaya tersebut, baru dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata itu pada tanggal 5 Oktober 1965 itu baru dimakamkan. Jadi itu harinya pun mungkin kalau bagi kita itu sangat lama ya. Iya, karena kegiatannya terjadi di tanggal 1 dini hari, dimakamkan tanggal 5 itu. Wah, Ya, itu sangat Sudah lama. lama sekali. Mungkin dari Kavia sendiri ya bisa menceritakan kisahnya pada saat pengenangan itu. Jadi kenangan yang benar-benar sampai sekarang saya masih ingat yaitu suara tembakan yang terjadi pada saat pemberontakan G30 PKI. Sampai-sampai suara senjata tersebut benar-benar masih saya rasakan sampai sekarang. Apalagi kan kematian jenderal itu benar-benar saya masih ingat sampai sekarang. Mungkin bisa diceritakan lagi terkait gimana sih ya perasaan yang paling terkesan sih bagi Kavia itu terkait sejarah tersebut. Ya, jadi betapa tragisnya anak seusia 5 tahun itu harus mengalami ataupun harus merasakan betapa kejamnya pemberontakan G30 SPKI. Nah, pada saat itu benar-benar anak seusia itu harus ditembak 3 kali peluru masuk ke dalam belakang tubuhnya sini.
Aduh, jadi itu sangat tragis sekali ya. Dan pada saat itu anak kecil tersebut atau yang disebut dengan Ade Irma, dia dibawa ke RS Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Aduh, jadi Sobat Manusawa mungkin dari Kavia sendiri ya untuk mengatakan kata pepatahnya itu sangat sulit sekali karena bagi Kavia ini itu adalah suatu hal yang paling menyedihkan. Karena bagaimana sih anak sekecil itu harus meninggal di usia yang begitu-begitu sangat muda. Dan betapa malangnya dia harus dioperasi 3 kali untuk menghilangkan serpihan-serpihan peluru yang masuk ke dalam tubuhnya. Aduh, itu sangat sedih sekali ya. Dan bagi Saki sendiri hal yang paling menyedihkan itu pada saat kejadian apakah? Kalau menurut cerita menurut saya itu di bagian di salah satu keluarga jenderal, itu istrinya jenderal siapa itu saya agak lupa sedikit. Itu bahwa pas jenderal itu ditembak di depan rumahnya, terus dibawa itu sama PKI, dan bekas darah yang bekas darah tembakan itu dibuat untuk membasuh mukanya seorang istrinya jenderal itu. Jadi hal yang paling teringat ya dan paling tersedih bagi Saki sendiri itu adalah pada saat istrinya dari jenderal tersebut ya merasa sangat kehilangan akan suami tercintanya ya, yang pada saat itu tuh menjadi seorang pahlawan sehingga sang istri pun harus merelakan kepergian dari sang suami. Jadi untuk kelanjutannya ya dari kisah ini kan kita sudah mendengar nih dari para penonton Sobat Manusawa juga sudah mendengar kisah sedihnya dari kalian berdua. Sekarang dari Sobat Manusawa itu ingin mendengar cerita yang kalian dalami saja. Entah itu cerita apa dalam kisah tersebut, tapi mungkin hanya sedikit kesannya aja. Kalian itu terkesan pada saat apa? Baik, dari pertanyaan yang tadi, mungkin ada beberapa hikmah atau pesan yang dapat diambil dari kejadian tersebut, yakni menurut saya itu pertama, kita itu untuk bersikap jangan menjadi orang yang suka memfitnah. Dua, bersikaplah berani bertanggung jawab. Berani bertanggung jawab ya. Iya. Iya, karena pada saat ini tuh remaja-remaja itu banyak ya yang tidak bertanggung jawab, apalagi yang namanya masa-masa remaja itu kadang ada kesalahpahaman yang sehingga bisa menimbulkan sebuah fitnah. Maka dari film ini juga menjelaskan bahwa sannya itu jangan sampai ya para remaja itu saling memfitnah, apalagi saling tidak bertanggung jawab ya. Jadi mungkin lebih singkatnya itu seperti itu. Ya, walau dari film ini itu banyak sekali mungkin kegiatan-kegiatan yang sangat-sangat tidak baik, tapi kita ambillah positifnya dari sikap para pahlawan tadi di film itu gimana. Jadi kan dalam film tersebut itu sekarang kan sudah banyak ya beredaran film-film dari G30 SPKI tersebut. Jadi kita itu sebagai penontonnya ya dari film-film tersebut itu ambil saja positifnya dan jauhi negatifnya seperti itu. Oke. Ya, karena kalau zaman sekarang film seperti itu nggak diperluas atau tetap ditayangkan, nantinya akan hilang lah ya sejarahnya. Bahkan pada saat itu tuh gimana ya, pahlawan itu sangat susah sekali ya memperjuangkan pada saat itu, tapi malahan dengan begitu gampangnya ya sejarahnya bisa hilang kalau film-film tersebut tidak ditayangkan kembali. benar. Apalagi kan generasi-generasi sekarang itu sangat ya kalau bisa dibilang itu sangat jauh akan hal-hal yang tentang sejarah-sejarah seperti itu ya. Ya, makanya di zaman sekarang itu masih ada beberapa sekolah yang mungkin masih mengadakan
nonton bareng bersama itu setiap di tanggal Iya. 30 September gitu. Wah, itu sangat sangat gimana ya? Itu tuh sangat pada saat itu tuh kita mempunyai banyak luang ya, banyak luang Iya. untuk memperluas lagi tentang sejarah-sejarah zaman dahulu yang bisa kita pelajari dan kita ingat kembali. Mungkin dari Kavia sendiri bagaimana terkait kesan, pesan ataupun penyampaiannya mau bagaimana? Mungkin saya hanya memiliki kesan terkait keluarga ini. Keluarga ini memang memiliki kesederhanaan, walaupun sederhana, tapi keluarga ini memiliki ilmu agama tentang Oke, jadi ilmu agama ya. Luas, Ilmu agamanya itu mungkin sangat luas dan dalam sehingga itu bisa membuat kesan dari Kavia sendiri. Iya. Mungkin dari ilmu agama, selain Iya. ilmu agama mungkin ada kesan lagi yang lain. ya dia juga kan memiliki agama yang luas, terutama dari sikap tanggung jawabnya juga terhadap keluarga, negara. Itu adalah tanggung jawab yang besar kan. Jadi kita harus mencontoh dari tanggung jawab Iya. tersebut ya. gitu. Iya betul. Jadi kita itu sebagai generasi penerus itu harus mencontoh yang baik-baik Iya, ya. betul. Contohnya adalah rasa tanggung jawab Iya. dari para pahlawan tersebut ya. Apalagi kan keharmonisan dalam sebuah keluarga. Ya, ya. itu juga harus kita jaga kan. Maka dari kisah pahlawan ini juga ada beberapa pahlawan ya yang memiliki keluarga yang sangat harmonis hubungannya. Iya, termasuk itu keluarga Iya. dari Jenderal Nasution. Oke, mungkin dari Zaki ada lagi yang ingin disampaikan terkait pemberontakan G30 SPKI? Mungkin sedikit. Jadi yaitu bahwa kita itu saya ingat pesan dari Bapak Insinyur Soekarno, Oke. yakni mungkin ini kata-kata ini sering muncul, yakni kata jas merah ya. Oh Iya. iya. Ya, jadi kita itu jangan sekali-kali melupakan sejarah ya. Iya, Iya. betul. Makanya itu kita bagaimana sih cara kita agar tidak melupakan sejarah, yaitu mungkin kita bisa memutar kembali film, karena kan filmnya juga sudah banyak di mana-mana kan. Iya. Jadi kita bisa menonton, tapi ya itu walaupun kita boleh menonton, tapi itu harus dijaga yang masih di bawah umur. Harus ada bimbingan dari orang tua. Iya, agar tidak disalahgunakan ya tontonannya tentu saja. Mungkin dari Kavia ada lagi yang ingin disampaikan terkait sejarah tersebut ataupun pesan, kesan, bahkan komentar juga boleh. Komentar iya boleh. Jadi komentarnya kita sebagai generasi muda Iya. kita harus menjaga, terutama menjaga Indonesia, karena perjuangan para pahlawan sampai di titik ini kemerdekaan ini adalah benar-benar itu tidak Tidak mudah. iya benar iya betul itu. Iya, karena perjuangan itu adalah hal yang sangat tidak mudah ya. Iya. Itu sulit dan susah sekali untuk digapai sehingga sampai sekarang sudah meraih masa-masa kemerdekaannya. Iya betul sekali itu. Ya, apalagi kan dengan kata-katanya Zaki tadi terkait dengan pesannya dari Bapak Insinyur Soekarno. Iya, Bapak Insinyur Soekarno juga itu sangat familiar ya. Betul. Iya. Oke, baik para sobat Manusawa, kita sudah bercakap-cakap sedikit ya, Iya. atau berbincang-bincang terkait dengan sejarah pemberontakan G30 SPKI. Mungkin gimana rasanya tadi sudah berbincang-bincang ya? Ya gitu lah. Jadi merasakan kembali dah. Iya, mungkin kembali. iya mungkin kita jadinya bisa merasakan kembali ya terkait Benar. momen-momen pada saat Pemberontakan. perasaan kita ya, Iya. perasaan kita pada saat sejarah itu mungkin. Maka dari itu para sobat Manusawa kita itu yang menonton pada podcast Manusawa kita atau terutama dengan host seperti saya ini ya yang sangat gimana ya rasanya gitu. Jadi kalian ambil saja sisi positifnya dan jauhkan sisi negatifnya. Lupakan sisi negatifnya dan terapkan sisi positifnya. Contoh sisi positifnya itu adalah seperti tadi rasa bertanggung jawab, rasa saling memiliki, rasa kasih sayang, bahkan sampai rasa kekeluargaan yang harmonis. Dan jauhilah
negatifnya. Contohnya itu seperti Pembunuhan. saling membunuh, saling memfitnah, bahkan dan lain-lain sebagainya yang bersifat negatif. Mungkin sekian dulu dari saya sendiri, dan terima kasih atas kedatangannya ya, Ya, dari sama-sama. kedua bintang tamu kita yang pada hari ini yang sungguh Masya Allah sekali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal Sobat Manusawa. Halo Sobat Manusawa, terima kasih telah menonton di podcast kami. Nama podcast kami adalah Sobat Manusawa dengan tema Pemberontakan G30 SPKI. Ambil sisi positifnya dan jauhi sisi